Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damu Semawardana dari kelas DKS 21.2. Sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Inovasi Bisnis Fotografi. Yang pertama-tama, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang fotografi. Sejak diperkenalkannya fotografi pada tahun 1826, di mana pada saat itu fotografi dikenalkan sebagai kajian ilmu yang sangat baru dan awam bagi masyarakat dunia. Sering berjalannya waktu dan zaman kini fotografi berkembangnya demikian pesat. Perkembangan teknologi canggih pengambilan gambar saat ini dilakukan setiap hampir 24 jam. Dengan teknik pencahayaan pengambilan gambar akan terlihat mudah. Mata kuliah fotografi merupakan suatu bidang kajian ilmu yang mau dipelajari dalam perkuliahan di jurusan ilmu komunikasi desain grafis. Ini adalah latar belakang fotografis. 2. Pengertian fotografi. Pengertian fotografi menurut Puda Engga Adita dalam buku Komunikasi Visual 2021, kata fotografi berasal dari kata Yunani, yakni foto dan grafos. Foto berarti cahaya, kegiatan melukis atau menggambar memanfaatkan cahaya. Dikutip dari buku fotografi. Tujuan fotografi dalam buku terampil fotografi dengan teknik portraiting 2020 karya Darsono. Tujuan fotografi yang paling utama ialah komunikasi, yaitu hubungan langsung antara fotografer serta penikmat hasil fotonya. Prinsip fotografi. Prinsip fotografi ialah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Pembiasan ini menggunakan lensa. Medium tersebut dibakar dengan luminasi, ukuran intensitas cahaya yang berasal dari sumber dalam satu arah. Cahaya yang tepat dan akan menghasilkan bayangan identik dengan cara yang memasuki medium pembiasan atau yang selanjutnya disebut lensa. Teknik fotografi yang pertama, teknik depth of field, ruang tajam. Ini biasanya pada objek belakangnya itu ngeblur, jadi yang terfokus dalam satu objek. Objek ini dinamakan ruang tajam, yaitu jarak pemotretan. Hal-hal yang mempengaruhi ruang tajam: pertama, jarak pemotretan, jauh sama dengan luas, dekat sama dengan sempit. Bukan diafragma kecil, luas, besar, sempit. Jarak fokus lensa atau focal length. Terus pengambilan yang kedua, panning. Panning adalah salah satu cara untuk memberikan kesan gerak pada foto. Ketika melakukan panning, Anda harus mengikuti objek selama membidik. Hasil foto menjadikan objek menjadi relatif tajam dibandingkan dengan background yang hampir sepenuhnya blur. Untuk mendapatkan foto panning secara maksimal dengan speed rendah, shutter speed ISO 8-60, dan pakailah tripod kaki 3. Ini untuk memudahkan untuk penstabilan. Terus pengambilan yang keempat itu slow and stop action. Slow action, salah satu teknik fotografi yang bertujuan memperlihatkan atau menangkapkan gerakan objek. Biasanya digunakan kecepatan rendah antara shutter speed 1:30 sampai 1 detik. Stop action, kebalikan dari slow. Yang pertama ada di slow action, yang kedua ada stop action, kebalikan dari slow, yaitu teknik fotografi untuk bertujuan membekukan gerakan objek. Biasanya digunakan kecepatan tinggi antara 1:125 sampai 1:4000 atau lebih. Ini adalah penangkapan objek yang bergerak, tetapi ketika kita ambil menjadi objek yang diam.
atau stop action, objek yang diam. Terus teknik pengambilan yang keempat, zooming. Zooming adalah teknik untuk memberikan kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa. Perubahan panjang fokus lensa dapat dilakukan dengan lensa zoom. Untuk mendapatkan kesan gerak, Anda harus menggunakan kecepatan rana tidak lebih dari 1:30 detik. 1/30 detik. Untuk mendapatkan foto zooming secara maksimal, pakailah tripod. Sekali lagi, tripod ini berpengaruh sekali dalam melakukan pemotretan. Kelima, bulb. Kecepatan rana dapat diatur sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Teknik ini digunakan dengan menahan tombol pelepasan rana dengan lebih lama. Untuk mendapatkan hasil bulb secara maksimal, dapat digunakan kabel rilis dan tripod. Ini adalah contoh-contohnya. Pertama, depth of field. Ini contohnya pengambilan foto, hasil dari fotonya. Kedua, panning. Panning itu mengikuti benda yang bergerak. Ketiga, slow and stop action seperti ini. Keempat, zooming. Dan kelima, bulb. Ini fokus bendanya, fokus pada objek pertama yang di belakang ngeblur. Ini hampir kebalikannya dengan yang ini, hampir sama. Terus selanjutnya, inovasi fotografi. Yang pertama, fotografi itu dapat dimanfaatkan berbagai banyak hal. Inovasi untuk fotografi yang pertama, fotografi makanan. Ide bisnis fotografi yang menguntungkan pertama adalah fotografi makanan atau dikenal dengan nama food photography. Menjamunya bisnis kuliner yang dijual secara online membuat ide bisnis fotografi yang menguntungkan ini naik daun. Memiliki spesifikasi ini tentu saja membuat sedulur harus punya kamera khusus yang bisa mengambil foto berkualitas tinggi, yang mempunyai resolusi yang sangat tinggi, frame yang tebal, apalagi jika objek fotonya kecil. Fotografi makanan bisa membuat orang tertarik pada produk makanan sekaligus bisa menarik minat calon pembeli, biasanya buat endorsement, buat iklan. Nah, sedulur bisa memulai bisnis ini secara mandiri dengan mengambil foto makanan-makanan yang ada di sekitar. Buat foto semenarik mungkin. Setelah itu sedulur bisa menjualnya di situs jual beli foto online, atau mungkin bisa bekerja sama dengan restoran hingga membuka studio food fotografi sendiri. Ini adalah inovasi jika kita akan melakukan fotografi makanan. Yang keempat, ini adalah langkah yang paling pertama untuk sedulur super lakukan adalah membuat portofolio. Portofolio ini sangat penting untuk orang bisa menilai privilege kita, bisa menilai diri kita itu dari portofolio, dari riset-riset kita, dari hasil keterampilan kita. Yang kedua, fotografi produk. Ide bisnis fotografi produk yang menguntungkan adalah fotografi produk yang dikenal dengan istilah produk fotografi. Ide bisnis fotografi satu ini marak diminati karena munculnya tren bisnis online dan sudah banyak e-commerce. Ini adalah foto-foto produk online, foto-foto produk offline, itu bisa kita manfaatkan. Kita tinggal moto lalu kita upload dengan syarat foto yang kita ambil bisa menarik sebagus mungkin. Bisnis ini pada dasarnya fokus pada foto-foto untuk produk dari berbagai jenis, mulai dari pakaian, ikat pinggang, parfum, dan lain-lain. Tujuannya hanya semata untuk meningkatkan kesan produk, menjadikan produk lebih mewah, menjadikan daya tarik tersendiri, meningkatkan branding, dan pada akhirnya mengajak konsumen untuk membeli produk tersebut. Namun jangan salah, foto yang baik secara visual, warna, pencahayaan, dan sudut pandang dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan pembeli. Selanjutnya, fotografi pernikahan. Ide fotografi yang menguntungkan sudah sangat jelas menggiurkan, bisa dilakukan jadi prospek bisnis. Inovasi yang ketiga adalah fotografi pernikahan. Ini sangat diminati oleh kaum muda
mudi yang ingin melakukan acara pernikahan, biasanya dia akan memasukkan satu agenda, yaitu agenda fotografi pernikahan. Jadi kalau pernikahan tidak ada fotografi pernikahannya, rasanya kurang, emang kurang lengkap. Saat ini banyak calon pasangan pengantin yang ingin mengurus pernikahan mereka sendiri dan mandiri. Ide bisnis fotografi ini akan sangat membantu para calon pasangan pengantin yang membutuhkan jasa fotografi terpisah. Biasanya jasa foto dalam pernikahan ini diberikan satu paket. Biasanya satu paket itu berapa roll, tergantung permintaan dari konsumen. Maka dari itu tren pernikahan saat ini bergeser dan mengurus sendiri pernikahan dan menyewa jasa masing-masing secara terpisah. Biasanya kalau jasa fotografi ini juga, kalau jasa itu serak-serakan sih, kayak kita suka ya kita pakai jasanya, tergantung orangnya juga. Fotografi wisuda ini juga sudah banyak di golongan anak muda zaman sekarang ini, sudah banyak sekali foto-foto wisuda. Bisnis menguntungkan soalnya adalah foto wisuda, dikenal dengan istilah guardian fotografi. Banyak wisudawan wisudawati yang banyak lebih tertarik menyewa seorang fotografer ketimbang berfoto di studio foto. Soalnya kalau mau nyewa fotografi ini lebih banyak, maksudnya tidak terbatas dari pengambilan gambarnya, actionnya gitu, bisa lebih free, fleksibel. Bisnis ini merupakan bisnis musiman. Ini akan ramai jika memasuki waktu-waktu wisuda saja. Dikala wisuda sudah sepi ya susah nunggu. Job bisnis ini juga musim-musiman sih, sekitar bulan. Selanjutnya kesimpulan penutupan. Ini kesimpulannya, fotografi seperti yang kita kenal adalah hasil dari penemuan. Yang pertama dalam bidang ilmu alam menghasilkan kamera, yang kedua dalam bidang kimia menghasilkan film. Asal mula keduanya penemuan itu tidak ada hubungan satu sama lain, dan sebelum masing-masing sampai kepada kesempurnaan yang telah kita kenal serta melahirkan penemuan baru, yaitu fotografi. Saran untuk menjadi seorang fotografi, yaitu menjadi seorang fotografi harus mempunyai jiwa yang kreativitas, pandang menyerah, selalu sabar, cekatan. Ini harus punya inovasi-inovasi terus. Kalau orang fotografi itu harus kreatif, harus ulet juga. Sekian presentasi dari saya Adam Kusuma Wardana mengakhiri. Terima kasih. Selamat malam.